Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Jong Subakti. Oke teman-teman, jadi hari ini tuh saya mau bahas mengenai satu pertanyaan yang ada di kolom komentar. Ya, belum lama ini ada satu yang berkomentar mengenai bertanya mengenai apa sih kelemahan-kelemahan pada mobil Honda City Z. Ya, sekaligus lagi kita bahas juga kelebihannya ya. Jadi jangan cuma kelemahannya. Karena emang teman kita ini yang berkomentar ini lagi rencana mau cari mobil Honda City Z. Nah, sebelum memutuskan untuk mengambil atau membeli mobil Honda City Z ya, yang terbilang udah cukup berumur ya, karena kalau dihitung dari tahun produksinya sampai sekarang tuh sudah lebih dari 20 tahun. Ya memang harus selektif, wajar aja kalau bertanya. Jadi kita akan bahas mengenai hal itu ya. Mungkin kalau teman-teman cari ya browsing, ya oke lah, bisa lihat banyak artikel yang membahas tentang kekurangan dan kelebihan tentang Honda City Z ini. Tapi mungkin lebih enak lagi kalau kita bahas ya langsung ya, jadi dari penggunanya langsung ya. Mungkin saya sekaligus sebagai usernya dari Honda City Z. Nanti saya akan coba share ke teman-teman semua. Jadi ini juga bisa jadi referensi buat teman-teman yang mungkin mau cari mobil-mobil yang motuba ya. Jadi mobil-mobil yang sudah tua bangka. Tapi Honda City Z bisa dibilang tua, tapi bukan berarti lemah ya. Oke, nanti simak terus videonya aja ya. Jadi nanti saya akan coba share kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangannya, dan kira-kira solusi-solusinya gimana sih berdasarkan pengalaman yang saya punya. Jadi ini juga bisa buat referensi teman-teman yang lagi mau cari-cari mobil-mobil second ya. Oke, simak terus videonya ya. Jangan lupa yang baru mampir juga ya, jangan lupa untuk subscribe di channel ini, komentar ya, terus ya kasihlah tombol like-nya juga, dan nyalain tombol loncengnya. Oke? Let's do it. Nah, untuk enaknya langsung kita bahas langsung di mobilnya. Ini mobil Honda City Z tahun 2001, bertransmisi otomatis. Ya, begini begini looknya teman-teman. Ya, ini sudah butuh banyak perbaikan sebenarnya untuk bodi khususnya. Ya, bodi ini saya wrapping ya, warna hitam doff, tapi sudah mulai banyak yang terkelupas, dan pastinya ini emang agak butuh biaya untuk restorasi bodi ya, tapi minimal untuk secara look seperti inilah Honda City Z tahun 2001. Oke, jadi nanti saya akan coba kasih tahu ke teman-teman semuanya dari mana dulu ya. Kita ke kelemahan dulu ya. Jadi kita langsung dari dalam ya, interior dulu deh. Oke teman-teman, jadi kita bahas dari dalam. Nah, ini look interiornya seperti ini ya. Dashboardnya dia hard plastik ya. Kalau lihat dari desain memang agak sedikit ya tahun 2000-an lah ya. Secara ini desain biasa aja sebenarnya sih, nggak ada yang istimewa secara kelihatan dari desain dashboardnya ya. Ini hard plastik tapi cukup kuat ya, kena panas atau apa ini nggak ada yang terkelupas seperti itu. Nah, untuk setir dia soft touch, cuman memang karena umurnya sudah lumayan, jadi beberapa bagian sudah mulai terkikis seperti ini ya. Kalau ganti ini ada yang jual copotan mungkin ya, bisa dibilang itu harganya sekitar, pernah saya lihat 900 ribuan, dan tergantung kondisi juga ya, seperti itu. Nah, ini untuk display dashboardnya masih analog semuanya. Ini speedometer, ini tachometer ya, RPM, terus ini suhu, ini untuk indikator matic ya, seperti itu. Terus ini untuk bensin. Oke, ini kisi-kisi AC sebelah kanan ya, butuh dibersihkan ini. Ini untuk AC-nya seperti ini ya, masih model putar. Ini lampu hazard, ini untuk on off AC. Ini ada display jam ya, sudah digital seperti itu. Tipnya masih single din ya. Kemudian ini tuas transmisinya, dia ada beberapa pilihan, ada P, R ya, netral, D4, D3 dan 2. Jadi nggak ada satunya. Untuk yang ini konvensional yang masih versi lama lah ya. Untuk joknya seperti ini bentuknya teman-teman. Jadi ini fabric
bahannya masih orinya nih ya, belum saya retrim. Jadi baru apa namanya, bagian ini aja nih yang mungkin saya agak sedikit perbaiki, cuman memang belum kelihatan maksimal. Ya, kelemahannya ini ya, untuk interior sebenarnya kalau saya pribadi melihat ya, karena secara mobil ini sudah berumur, yaitu bagian ini teman-teman perhatikan. Ini soft touch. Ini empuk ya bahannya, cuma rentan pecah di bagian ujung-ujungnya. Kalau ini masih lumayan lah ya, masih lumayan. Tapi kalau teman-teman nanti mungkin mau cari, usahakan cari yang ininya masih ada door trimnya masih bagus ya. Kalau ini sebenarnya bisa direstorasi sih. Biayanya satu door trim itu mungkin ada yang berkisar dari 100 sampai ke atas lah ya, tergantung bahan yang mau teman-teman pakai. Ini seperti ini power window-nya untuk yang sebelah kiri. Ini glove box-nya nggak cukup, maksudnya nggak terlalu besar, tapi cukup lah ya untuk menyimpan beberapa hal-hal penting ya. Biasanya saya simpan. Nah ini apa ini? Nah teman-teman, ini nanti saya akan bikin konten khusus untuk ini ya. Jadi apa aja di manual booknya, jadi supaya teman-teman ketika punya mobil Honda City Z juga tahu apa yang harus dilakukan dengan mobil ini. Minimal ya, meskipun nggak mirip-mirip dengan settingan pabrikan, minimal mendekati lah ya. Nanti akan saya buat konten khusus untuk ini ya, tunggu aja. Nah untuk jok seperti ini teman-teman, sebenarnya kalau bahannya sih sudah mulai rusak ini tuh. Ini kayaknya saya rencananya mau saya retrim lagi ya, untuk mungkin pakai apa ya teman-teman kira-kira ya, pakai kulit kali ya, atau enaknya yang permanen kayaknya ya, permanen atau dibungkus saja. Coba kira-kira idenya gimana ya? Kalau saya lihat sih kayaknya di permanen bagus, cuman memang tergantung bahan dan pastinya harga ya. Ini sambil nabung-nabung aja dulu. Oke, seperti itu. Nah untuk kelemahan yang lain ya, untuk interior sih mungkin karena umur, jadi beberapa part sudah mulai ada yang kusam ya, seperti ini teman-teman, sudah mulai ada yang nampak ya pecah. Nah ini contohnya nih sedikit ya ini, tapi sebenarnya nggak terlalu parah ya. Nanti kalau teman-teman mau milih, coba cari yang ini masih bagus, meskipun sudah mulai pecah, jadikanlah alasan untuk menawar. Seperti itu. Posisi mengemudi ya, kalau saya pribadi saya nyaman. Ini fun to drive lah ya. Ini apa ya, kelebihan berarti ya. Tadi saya bahas kelemahan dulu, ini malah udah kelebihan. Oke lah, pokoknya ini random aja teman-teman ya, dengerin aja pokoknya deh. Ini saya rasa fun to drive ya. Ini pedalnya teman-teman bisa lihat ya, ini gas, ini rem, yang kena matic, jadi nggak ada lagi kopling. Kalau yang manual dia lebih agak sama aja kayaknya sih, cuman ada tambahan koplingnya, cuman pedal ininya beda pasti ya. Seperti itu. Ini ada penyimpanan, cuman ini minim penyimpanan ya teman-teman ya, ini sangat minim penyimpanan, cuman ini. Terus di bawah ini ada lagi tuh, terus paling ya side pocketnya seperti di sini nih ya, nggak gede. Terus nggak ada apa namanya gelas loh, apa namanya itu, cup holder. Nah itu teman-teman, kelemahannya nggak ada cup holder. Jadi kayaknya dulu tahun 2000-an Honda mikir yang nyupir nggak bakal minum kali ya. Jadi cup holdernya nggak disediain. Tapi yang tahun 2002 ada teman-teman, yang warnanya dia tuh krem beige gitu kalau nggak salah ya, warnanya tuh ya. Mungkin teman-teman ada yang punya tahun 2000-an tuh ada cup holder di bagian sininya. Kalau yang tahun 2002 ke bawah itu belum ada, paling ini ya. Nah kelemahan yang berikutnya adalah ini single din tuh. Jadi kalau teman-teman mau pakai double din itu agak susah, harus beli seperangkat ini nih. Jadi dicopot, kadang ada yang bisa buatin ya, bukan beli yang langsung, ada juga langsung bikin seperti ini juga ada katanya sih. Cuman saya belum niat untuk mengganti, saya masih biarkan seperti itu aja deh. Terus apalagi ya, nih handbrake ya, untuk apa namanya nih, seat belt ya. Ya seat belt seperti biasa lah teman-teman ya. Dia seat beltnya cuman ini masih kayak gini tuh ya, masih letoy. Kalau yang umumnya kan dia kayak gini ya, langsung dia nggak perlu nyari-nyari. Kadang-kadang kalau orang yang nggak paham nih mana nih tempat colokannya, ternyata dia ngumpet di bawah. Nah itu
Terus untuk bagian depan seperti itu ya. Tapi untuk posisi mengemudi saya suka ya. Kenapa saya pilih Safety Z ya, karena memang saya suka dengan posisinya, duduknya enak. Tapi untuk orang-orang yang tingginya mungkin 180-an, untuk headroomnya mungkin akan mentok ya. Tapi saya yakin orang Indonesia masih bisa dibilang pas lah ya. Kalau untuk joknya ya, sisanya mungkin teman bisa lihat seperti ini. Nah ini masih lebar sekali. Nah ini headrestnya pas lah ya, menyangga kepala seperti itu ya. Itu untuk bagian kabin mengemudi ya. Apalagi ya, kalau mungkin teman-teman di sini ya ada untuk ngecas lah ya. Ini 12 volt untuk lighter. Nggak ada lagi yang istimewa sebenarnya, cuma itu aja ya. Ini AC juga seperti ini, ada untuk arah semburnya ya. Terus ini ke kaki, ke muka, ke kaki, terus ke kaca, dan ini kaca dan kaki, ini kaca. Terus sudah ada di sini electric mirror, cuman punya saya ini sudah bermasalah, agak error yang sebelah kanan ya, bisa diperbaiki sebenarnya. Ini butuh banyak biaya kayaknya ya, jangan beli yang seperti ini, kalau bisa cari yang masih bagus. Ini ada rear defogger ya. Oke, seperti itu. Ini kuncinya teman-teman, seperti ini. Oke, sekarang coba kita nyalakan mesinnya. Ini belum dipanasin ya, jadi ini pagi tadi belum sempat panasin. Coba kita nyalakan. Oke, normalnya ketika mesin naik teman-teman, kalau mau beli mobil seperti ini, ketika pagi hari dinyalakan dia harus naik ke 1500 dulu, baru dia akan perlahan turun ke 1000, dan lama-lama dia akan turun ke 700 atau 800 lah kurang lebih. Seperti itu. Itu sebelum AC menyala. Dan dia harus stabil ya teman-teman. Jadi normalnya mungkin dia akan standby di 700 atau 800. Ya. Untuk bunyi mesin ya, untuk Honda memang dia kan masih pakai rocker arm ya, masih ada klepnya ya. Jadi bunyinya tidak akan mungkin sesenyap mobil-mobil baru sekarang ya. Jadi teman-teman kalau hanya menemukan bunyi-bunyi klik situ tuh nggak ada masalah ya. Itu bunyi injection kayaknya dia, bunyi injection, terus bunyi bunyi klepnya. Ya, kalau setelan klepnya mungkin masih agak kendor ya, mungkin dia akan sedikit bunyi, cuman dia tidak begitu bermasalah ya, tidak akan masalah ya, dia hanya seperti itu. Dan memang karakternya seperti itu Honda City Z. Oke, coba kita nyalakan AC. Ketika dinyalakan AC, pastikan RPM jangan sampai drop ya. RPM tetap harus dia bertahan di 800 atau 900. Kalau ini kan baru dinyalakan, jadi dia masih di atas 1000. Pelan-pelan nanti dia akan turun terus sampai di mungkin kalau saya pakai sih dia antara 800-900 lah RPM-nya ketika AC menyala. Dan satu lagi teman-teman, perhatikan ketika AC menyala, pastikan AC itu jangan nyala terus ya, jadi dia harus ada motongnya. Ketika dia sudah mencapai suhu dingin, AC itu akan memutus arus dan dia mati sebentar, terus dia nyala lagi. Normalnya seperti itu. Dan pastikan di bagian mesin itu kipasnya nyala dua-duanya, karena kelemahannya itu salah satunya adalah kadang kipas ya, kipas fan itu karena suka mati sebelah. Nah itu banyak yang mungkin memiliki masalah itu. Di kolom komentar juga bertanya, ini mati satu kipasnya, itu ada di switch-nya, switch fan-nya biasanya, atau di relay-nya juga bisa ya. Terus juga ya kemungkinan terakhir adalah di dinamonya. Kalau dinamo diganti itu, kalau yang saya pernah ganti itu 350 ribuan untuk yang untuk AC, dan yang untuk fan radiatornya yang sebelahnya itu nggak jauh beda, ada 400 ribuan kalau nggak salah. Itu pernah saya perbaiki, cuma diganti dengan arengnya aja, itu saya ganti. Biayanya nggak sampai 200 ribu kalau nggak salah. Ya, untuk teman-teman ya perhatikan getaran ya. Kalau punya saya mungkin karena itulah penyakit mobil lama, mobil tua ya. Penyakit mobil tua itu getarannya. Karena apa?
engine mounting. Engine mounting itu biasanya kalau sudah berumur dia akan mengakibatkan mesin bergetar. Tapi kalau seandainya engine mountingnya dalam keadaan baik, ya getarannya akan lebih terminimalisir lah ya. Jadi kalau punya saya sih saya rasakan standar lah ya. Dan mungkin kalau dilihat harusnya emang saya belum pernah ganti, ganti sekali yang bawah yang bagian, cuman saya belum sempat bikin videonya waktu itu gampang bikinnya gantinya kok. Harganya tuh kalau yang biasa, merek-merek biasa itu 200 ribuan. Kalau yang mungkin ada yang entah itu orinya atau apa, itu harganya memang agak lumayan mahal. Sepaket kalau nggak salah ada yang di toko online itu ada harga dari 900-an atau 1 jutaan lah, itu satu paket yang kanan kiri belakang seperti itu teman-teman. Ya ini kondisi menyala ya, sudah berjalan beberapa saat, di sekitar 2 menit 3 menit lah, hampir 5 menit ya, itu di 900 ketika AC menyala ya. Terus pastikan AC kecepatannya berubah ya teman-teman, dari 1, 2, 3, terus 4. Kelemahannya emang dia kalau evapnya sudah mulai, kisi-kisinya udah mulai rusak ya, karena kan evap itu ada kisi-kisi yang untuk lewat anginnya, dia kalau sudah mulai rapat dia hembusan anginnya akan berkurang teman-teman, seperti itu. Jadi harga evap itu sekitar 4 sampai 600 ribuan kalau nggak salah ya. AC sambil dirasakan, kalau nggak punya termometer dirasakannya pakai tangan. Dia kalau dinginnya agak menusuk ya di jari itu ya, terasa, berarti itu AC-nya menurut saya itu masih dalam kondisi baik. Tapi teman-teman mungkin punya cara yang lain untuk mengecek AC yang baik gimana ya, karena lebih baik lagi pakai termometer sebenarnya. Dan yang pasti dia harusnya dia dalam kondisi normal, dia memutus di ketika dia sudah mencapai suhu yang paling dingin. Ya, sekarang interior masih kita bahas ya di bagian belakang. Kita masuk ke baris kedua. Baris kedua, kayak barisnya ada 3 aja. Nah, ini posisi di belakang. Seperti ini, teman-teman. Ya, untuk plafonnya ini bahannya ya semi kulit lah ya. Lampunya ya ini gripnya yang belakang ya, yang nggak ada bagian supir aja nih. Dia headrestnya seperti ini, nyatu dengan sandarannya, jadi dia tidak bisa diatur ya. Untuk posisi duduk ya, ini sudah saya mundurin tadi ya, jadi untuk kaki posisinya masih lega sebenarnya ya, masih cukup lah ya, karena memang posisi duduknya tadi saya mundurin. Kalau yang sebelah sini, nah tuh si lebar. Untuk headrest juga cukup lah nih teman-teman, lihat ya, ini menyangga leher. Untuk tingginya setinggi saya 165an lah ya, kalau 170an mungkin agak lebih ya, seperti itu. Ini headrestnya masih lumayan ya. Posisi duduk juga kalau untuk sebagai duduk di posisi penumpang cukup enak ya, ada armrest kecil di bagian door trim. Layout dashboardnya ya, ini kalau dari belakang layout dashboard seperti ini teman-teman. Terus ya di bagian belakang ini sebenarnya ini bisa bertiga ya, cuma memang yang untuk bagian tengah kalau duduk ya seperti ini, nggak ada headrestnya, tapi lumayan lah ya, bisa lah untuk bertiga. Cukup luas kok untuk ukuran manusia. Untuk ukuran orang-orang Indonesia cukup pas ya, kecuali memang bobot berat badannya melebihi semuanya, mungkin agak sedikit sempit. Oke, terus di tengah ini kita punya armrest. Nah, cuman no cup holder ya, nggak ada cup holder. Kalau mobil yang sekarang kan dia di armrest itu ada cup holdernya. Nah, seperti itu. Ya lumayan lah. Ini kalau untuk berdua ya. Jadi tangan yang satu di sini, tangan yang satu di sini ya, enak juga sih
ya, posisi kepala seperti ini. Nah, ya, posisi tangan ya seperti itu. Cukup nyaman ya, tapi jangan disamakan dengan mobil-mobil yang premium ya teman-teman. Ya, ini untuk interior. Jadi untuk interior itu kelemahannya memang karena mobil sudah cukup berumur. Jadi perhatikan, nah ini seperti ini teman-teman nih. Ya, ini sudah mulai pecah-pecah nih. Ya, kalau diperbaiki bisa. Ya, tinggal dihitung-hitung aja. Nanti kalau teman-teman misalnya berencana mau beli mobil seperti ini, hitung biaya perbaikan. Jadi beli dengan budget misalnya sekian puluh juta, sisakan spare lah. Kalau lihat dari kondisi seperti yang kayak saya punya ya, lebihkan 5 juta lah ke atas ya. Untuk body belum. Ya. Oke. Seperti itu ya. Ini speaker. Oke, untuk bagian tengah, konsol tengah ini nggak ada ya. Ada yang dia ada penyimpanan di bagian tengah. Ini kalau ini nggak ada, dia cuma asbak aja. Ya, seperti itu kurang lebih di bagian interior ya, di baris depan dan belakang. Ya, bagaimana menurut teman-teman? Ya, apakah sesuai dengan yang kalian punya ya? Sama nggak kira-kira kelemahannya? Ya, boleh di-share di kolom komentar ya. Oke, kita akan lanjut ke bagian luar ya. Bagian luar ya. Oke, maksudnya langsung ke kita mungkin bahas luar terus ke mesin. Oke, ini nampak mesin Honda Series Z ya, ini yang Matic. Jadi ini cc-nya 1500 cc. Ya, kalau nggak salah nih ya, ada sekitar 115 horsepower untuk yang manual atau yang Matic itu. Kalau yang Matic kayaknya sama-sama 115 horsepower, cuman bedanya cuman yang Persona sama yang VTEC. Kalau yang Persona tuh di sini tulisannya beda, bukan VTEC. Dia Hyper kalau nggak salah tulisannya di sini. Ya. Dia sedikit di bawah yang VTEC secara horsepowernya. Beda-beda 5 atau berapa gitu ya, cuman saya kurang tahu pastinya. Untuk yang torsinya dia 135 Nm. Ya, oke. Kalau secara kita lihat beberapa hal yang mungkin jadi kelemahan mobil ini tuh biasa di bagian sensor-sensornya. Jadi perhatikan teman-teman, kalau misalnya mau beli mobil seperti ini, usahakan dicek dan dinyalakan waktu mencobanya, itu dinyalakan dulu, pastikan RPM-nya dalam kondisi stabil. Karena dia kalau bermasalah tuh di bagian ISC-nya nih. Ya, sensor ini MAP itu yang paling belakang. Ya, di belakang throttle body nih. Di sini TPS-nya di sini. Dia kalau udah mulai error, dia RPM tuh naik turun nggak jelas. Terus kelemahan berikutnya adalah di bagian matic-nya ya. Bukan berarti kelemahan matic-nya jelek, enggak, cuman dia suka rembes nih di sini. Saya pernah buat video mengenai cara memperbaiki ini, tapi emang saya belum dapet seal yang pas yang kuat untuk menahan tekanan oli yang ada di bagian sini nih. Mungkin nanti saya update lagi videonya untuk bagaimana cara kita mengatasi kebocoran bagian sini. Ya, itu ya untuk bagian mesin. Sebenarnya nggak ada yang aneh-aneh ya. Selama saya pakai itu aman-aman aja. Yang penting satu, jangan pernah overheat. Ya, semua mobil juga sama, jangan pernah overheat. Cuman kalau mobil ini keseringan overheat, nanti dia bisa melengkung di bagian silinder headnya. Saya pernah sekali ngalamin silinder head itu melengkung. Jadi harus dipapas lagi, turun setengah mesin, kemudian ganti packing headnya, dan alhamdulillah sampai saat ini. Dan usahakan teman-teman cari yang dia menggunakan coolant ya. Kalau si penggunanya menggunakan coolant, biasanya dia orangnya yang termasuk yang open lah ya, istilahnya itu perhatian lah dengan kondisi mesin mobil. Karena sesuai dengan petunjuk yang ada di buku petunjuknya dan juga di sini ya, ini mungkin teman-teman bisa baca ya. Saat menambah atau mengganti coolant, gunakan Honda radiator coolant di mana konsentrasinya sudah 50%. Nah, itu sebenarnya untuk coolant nggak harus yang punya Honda, yang pasti usahakan beli atau pakai coolant.
bulan jangan ditambah air biasa sebab akan memperpendek umur mesin, bukan merusak tapi memperpendek ya. Ganti setiap 24 bulan atau 40.000 km. Jadi ada waktu, ada kilometer. Periksa atau tambahkan coolant melalui tangki ya. Jadi jangan melalui radiator, tangkinya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai sistem pendingin, baca buku petunjuk. Nanti di video selanjutnya saya bahas mengenai buku petunjuknya ya. Oke, itu untuk mesin perawatan alhamdulillah gak ada masalah ya. Yang penting teman-teman sering-sering aja yang ngecek ya, khususnya untuk bagian oli ya. Ini kan memang kelemahannya ya. Kelemahannya itu sini nih, mulai suka rembes. Ini kalau diganti harganya sekitar 100 ribuan ya. Ini timing belt di sini ya. Usahakan nanti kalau seandainya teman-teman jadi beli, usahakan yang diganti bernama timing belt. Terus nah ini juga suka rembes nih teman-teman ya. Ini ada seal kitnya kalau nggak salah. Ini bisa direstorasi kok, bisa dibenerin ya. Di bagian bawah tuh yang teksturnya juga sekarang suka rembes, tapi punya saya ya masih bisa dibilang aman lah ya. Oke, selebihnya itu aja ya. Kalau untuk bagian mesin so far nggak ada masalah, tarikan oke, enak ya. Untuk nanjak-nanjak ini ke Garut, ke Bandung, no komplain lah ya. Untuk konsumsi bahan bakar mungkin bisa dibilang tergantung kita cara mengemudinya lagi ya. Karena kalau memang kita selalu injek gas dalam ya pasti mobil manapun akan lebih boros. Tapi untuk standarnya ini ya, kalau range-nya sekitar dalam kota mungkin, kalau untuk yang Matic ini 18 lah ya. 18 untuk keluar kota. Saya pernah dulu, ini mungkin jangan dijadikan patokan, cuma waktu itu saya pernah beli bensin itu habis sekitar 400 ribuan untuk menempuh Jakarta Garut pulang pergi. Itu sekitar 400 ribuan waktu harga bensin pertama belum naik kayak sekarang. Saya waktu itu pakai pertama, tapi kalau sekarang saya pakai Pertalite. Nanti saya bahas, ada kok di situ bensin yang cocok untuk Honda City itu apa. Oke, ini bagian mesin seperti itu teman-teman ya. Silakan kalau ada komentar ya, silakan tanya lagi di kolom komentar ya. Yang berikutnya adalah itu bagian kaki-kaki ya teman-teman. Jadi nggak kelihatan ya. Jadi di bagian kaki-kaki itu khususnya untuk sektor busing-busingnya itu ya, karet-karetnya ya. Kalau memang karetnya itu udah berumur ya, kayak support shocknya, terus ini kan sistem suspensinya itu dia independen kalau nggak salah tuh namanya apa ya, MacPherson strut bar kalau nggak salah, dengan stabilizer. Ya, dengan MacPherson strut bar stabilizer itu dia sebenarnya enak untuk manuver-manuver ya. Cuman kelemahannya memang kalau sudah mulai bermasalah dia berisik di bagian sektor kaki-kaki. Tapi untuk mengatasinya teman-teman nggak usah khawatir, itu bisa direstorasi kok. Jadi kalau teman-teman mau ganti juga oke, dari shocknya dan sebagainya, tapi lumayan. Tapi kalau mau direstorasi, saya pernah nanya, satu shock itu 200 ribuan, itu diperbaiki. Terus untuk karet-karet bisa diganti ya, saya pernah ganti kok. Terus sayap-sayap saya pernah ganti sendiri, ada di video-video saya sebelumnya untuk ganti long terot dan apa namanya itu, terus sayap ya, busingnya segala macam, itu saya pernah ganti seperti itu ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau coba pada saat test drive, usahakan setir stabil ya. Dan kalau ada bunyi sedikit itu minor sebenarnya sih, karena tidak akan pernah ada yang senyap mobil Honda City Z ya. Saya pernah pakai yang paling enak pun pasti masih ada bunyi ya, namanya mobil sudah berumur ya. Mungkin bunyinya bukan dari shocknya atau bukan dari kaki-kaki, bisa aja dari bagasi atau dari bodinya atau mungkin apa ya. Jadi seperti itu teman-teman. Tapi so far nggak ada masalah ya. Itu ya, oke. Ya oke teman-teman. Jadi kesimpulannya ya, tadi saya sudah berikan beberapa hal ya mengenai kelebihan dan kekurangannya ya. Mungkin tadi saya agak random ya, karena memang ya saya ngalir aja tadi ya, dari luar, dalam ya, mesin ya, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, setiap mobil pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau khususnya untuk Honda City Z ya, saya mengambil poin-poin yang pernah saya alami ya. Jadi pertama
itu adalah di bagian kaki-kaki sebenarnya sih ya. Itu saya pernah ngalamin kayak gitu, bunyi berisik duk 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 itu dah kalau jalan. Nah itu perhatikan di bagian busing ya, karet busing, terus sama kaliper rem. Nah itu kaliper rem ya, saya pernah buat videonya juga, pokoknya searching aja di channel ini ada saya tentang kaliper rem, saya bagaimana cara mengatasinya ya, terus ganti sayapnya ya, depannya itu ya. Itu bagian kaki-kaki ya teman-teman, itu kelemahan yang pertama. Tapi mobil ini kalau dalam kondisi kakinya enak, kelebihannya nyetirnya fun to drive lah ya, enak untuk manuver-manuver itu cukup nyaman, handlingnya enak deh pokoknya ya. Itu. Terus kelemahan yang lain adalah karena ini sudah cukup berumur ya, itu tadi door trim ya, terus bagian interior nih ya, interior door trim, terus jok ya, terus beberapa panel-panel yang lainnya mungkin ada yang suka sudah mulai kusam ya maksudnya. Terus kalau instrumennya semua sejauh ini sih teman-teman ya, itu masih banyak yang berfungsi kok untuk Honda City Z, awet ya, jadi dia lampu dan lain sebagainya belum ada yang pernah saya cek atau saya ketemu itu bermasalah dengan instrumennya. Selama ini masih dalam kondisi baik ya, mudah-mudahan itu bukan menjadi suatu kelemahan ya, jadi masih oke lah ya. Terus ke sektor mesin itu sebenarnya ini mobil City Z itu tenaganya oke ya, tarikannya lumayan, apalagi di RPM tinggi ya. Untuk matic sih bawahnya emang ya jangan disamakan dengan yang manual. Kalau manual ini banyak yang buat drag race ya, kalau teman-teman mungkin yang suka lihat ya di beberapa klub-klub ya, itu banyak yang pakai Honda City Z itu untuk drag race. Tapi untuk yang matic tarikan atasnya ya kita enak deh, jadi saya pernah masih bisa lari di atas 140 ya, kalau berani aja sebenarnya sih. Yang penting kaki-kakinya enak ya, kaki-kakinya masih bisa untuk lari kencang. Untuk mesin seperti itu, yang penting perhatikan di kelemahan-kelemahannya itu ISC ya, RPM naik turun. Jadi kalau teman-teman ngalamin RPM naik turun itu biasanya ISC-nya tuh ya, ISC pokoknya bagian sensor-sensor itu di bagian throttle body itu ada ISC, ada map sensor, ada TPS ya. Memang harus dicek satu-satu karena itu semua saling berkaitan. Karena kita nyalain satu sensor, ternyata sensor yang lain juga sudah masalah juga. Jadi harus dicek benar-benar. Caranya bagaimana ya, memang kita harus teliti ya. Kalau memang punya bengkel, nanti mungkin saya kasih rekomendasi bengkel ya kalau untuk daerah Jabodetabek, kali daerah Bekasi itu memang khusus untuk megang Honda ya. Memang dia City Z sih kalau menurut saya sih. Nanti mungkin kontaknya saya share di deskripsi ya. Jadi teman-teman kalau punya masalah untuk di daerah Jabodetabek ya silahkan bisa mampir. Bahkan dari Bandung, dari mana datang ke sana ya. Jadi nanti saya kasih tahu di Kranji bengkelnya. Kemudian kelemahannya ya itu aja sih kayaknya sih ya. Kalau saya pengalaman pribadi ya mungkin kalau body design itu subjektif lah ya, itu selera teman-teman ya. Kalau emang desainnya menurut sudah tua tapi enak untuk dimodif sebenarnya ya. Untuk kelebihannya ya tadi sudah beberapa kali sebutkan, enak untuk nyetir ya, meskipun setirnya ini fix ya, bukan yang tilt steering atau teleskopik, nggak ada, dia masih fix ya, jadi tidak bisa dirubah-rubah. Kemudian ya kelebihan lain ya kalau menurut saya ya, dari saya pribadi saya suka bodinya ya, bodinya nggak ketinggalan zaman lah ya, masih dibanding, kenapa saya pilih City Z ya karena saya lebih suka bentuknya ya, dibanding ya, bukan saya membandingkan ya dari bentuk, karena bentuk ini lebih ke arah selera ya. Mungkin ada waktu itu saya sempat membandingkan dengan Soluna ya, dengan rivalnya kan ini kan Soluna Baleno ya. Ya kalau saya sih pribadi saya suka City Z karena dari look depannya kalau agak diceperin sedikit itu ganteng ya, seperti itu kalau menurut saya sih ya. Kalau kelebihannya dari saya pribadi, selain enak buat nyetir, tenaganya juga nggak kalah ya, maticnya juga bandel ya, maticnya tuh badak lah ibaratnya nih maticnya, meskipun rembes-rembes sedikit tapi untuk apa namanya performa maticnya tuh menurut saya pribadi yang saya pakai ini, saya nggak komplain dengan performanya ya. Akselerasinya ya, untuk kickdownnya dari gigi perpindahannya juga soft lah menurut saya, tapi ya memang jangan disamakan dengan yang CVT ya. Kalau CVT kan dia lebih enak lagi. Kalau ini ya tetap ada
ada terasa perpindahannya, cuma memang enak menurut saya itu ya. Jadi untuk Matic saya belum pernah ngerasain ada masalah. Mungkin teman-teman di luar sana banyak yang juga sudah mulai ada masalah dengan Matic-nya, wajar dengan umur yang sudah di atas 20 tahun ya. Untuk perawatannya Matic itu yang penting oli jangan pernah telat. Kalau seandainya ada rembes itu perhatikan terus levelnya olinya ya, supaya dia tidak ada kekurangan oli. Terus selain oli, terus apa lagi ya, cara pakainya saya udah pernah buat videonya juga ya, bagaimana cara untuk pakai mobil Matic itu supaya Maticnya tetap awet ya, seperti itu. Selebihnya enak deh pokoknya ya. Untuk Maticnya jangan khawatir, yang penting ya itu ketika teman-teman mau beli pastikan cari temen lah ya ngerti tentang mobil, terus dicoba baik-baik ya, apakah ketika dimasukkan giginya dia ngejedak atau gimana. Itu kalau biasa dihindari ya, cari yang ketika dimasukkan giginya gede dia yang soft ya. Itu kelebihannya ya dari Matic-nya dibanding Matic. Kalau saya pribadi ya membandingkan dengan yang seumuran ya, saya lebih suka Matic-nya Honda ya, dari Honda, maksudnya Honda Civic ya, karena Matic-nya bisa lebih performanya lebih enak deh menurut saya, seperti itu. Boleh teman-teman berkomentar kalau memiliki pendapat yang beda. Kelebihan itu ya, jadi dari sektor mesin bertenaga ya, kemudian Matic-nya juga oke, responsif, terus enak buat nyetirnya, bodinya juga nggak ketinggalan zaman kalau menurut saya pribadi ya. Oke, selebihnya ya itu aja sih mungkin sih ya. Dan sampai saat ini saya sudah pakai cukup lama dan masih nyaman ya, masih nyaman dengan mobil ini. Dan mungkin ya saya lagi nabung ya untuk sedikit-sedikit saya restorasi ya, mungkin dari pengen cobain bodinya ya, interiornya ya, mungkin agak nabung sedikit ya karena butuh biayanya agak lumayan besar jadi ya pelan-pelan lah ya. Nanti saya update terus deh kalau memang, mudah-mudahan sih mobil ini masih terus saya pegang ya, supaya nanti bisa tetap share ke teman-teman ya. Kalau memang ada hal-hal baru nanti saya coba update. Oke ya, jadi seperti itu teman-teman, video yang nggak tahu singkat atau panjang nih, lumayan lah ya. Jadi kalau ada yang kurang-kurang saya mohon maaf ya, mungkin ada hal-hal yang terlewat dari saya juga saya mohon maaf ya. Nanti silahkan tulis di kolom komentar apa aja mengenai yang kurang atau mungkin yang pengen teman-teman tanyakan mengenai seputar Honda City Z ini. Jadi nanti bisa saya mungkin review ulang atau mungkin di sesi lain lah ya. Sekaligus nanti saya mau coba kasih video mengenai manual book ini. Mungkin teman-teman ada yang punya juga ya, ada yang mungkin juga beli mobil sudah nggak dapat ini. Ini asli dari Hondanya, nanti saya bahas mengenai apa aja yang ada di dalam sini di video selanjutnya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya, mengenai apa ini ya, share mengenai kelebihan dan kekurangan Honda City. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, dari tadi saya ngomong mulu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang lagi nyari-nyari mobil-mobil tua. Oke ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan beri komentar, nyalakan tombol loncengnya juga. Oke, thank you for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.